Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, bergemuruh. Gemuruh itu tidak hanya terjadi di dalam tanah pemakaman yang tidak diketahui, bahkan gurun di luar bergemuruh dengan hebat. Apa yang terjadi? Pada saat itu, ekspresi Ying Mingchao dan Zi Sunyi yang berdiri di depan formasi besar segera berubah. Perubahan ekspresi mereka, itu disebabkan oleh kekhawatiran mereka terhadap keselamatan Chu Feng. Karena bagaimanapun, mereka semua bisa mengatakan bahwa tanah pemakaman tidak diketahui ini tidak akan bergemuruh tanpa alasan. Sesuatu yang abnormal pasti sedang terjadi. Namun tidak hanya gemuruh tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, tetapi malah tumbuh semakin menusuk telinga. Selain itu, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa padang pasir bergetar hebat. Sun Yi, mundurlah. Melihat bahwa situasinya salah, Ying Mingchao segera meraih Zi Sun Yi dan menjauh dari formasi besar. Bergemuruh. Pada saat yang bersamaan mereka berdua meninggalkan formasi besar, tanah pemakaman tidak diketahui yang ditutupi oleh formasi besar segera melonjak dengan asap. Setelah itu, tanah pemakaman yang tidak diketahui itu tenggelam, dan membentuk lubang yang sangat besar. Selanjutnya, lubang-lubang cekung itu masih meluas tanpa henti. Itu sangat melampaui area yang tercakup oleh formasi besar. Dengan situasi seperti itu, kerumunan segera melonjak ke langit dan mulai menjauh dari daerah itu. Alasan untuk itu adalah, karena mereka dipenuhi dengan ketakutan yang kuat terhadap tanah pemakaman yang tidak diketahui. Meskipun itu hanyalah gurun, tapi mereka masih tidak berani berlama-lama di langit. Hanya dengan melarikan diri ke jarak di mana mereka merasa aman, barulah mereka akan merasa nyaman. Mengapa ini terjadi? Mungkinkah Chu Feng gagal? Ucap Zi Sun Yi dengan sangat gugup. Sebenarnya, itu bukan hanya dia saja. Banyak orang lain yang hadir juga merasa bahwa Chu Feng mungkin telah gagal. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya mereka melihat kelainan seperti itu. Tanpa sadar, mereka mulai berpikir bahwa itu adalah krisis. Tidak, aku harus turun dan menyelamatkan Chu Feng, ucap Ying Mingchao. Pada saat ketika semua orang gemetar menjauh dari tanah pemakaman yang tidak diketahui, Ying Mingchao tiba-tiba mengubah arah dan tiba di atas langit tanah pemakaman yang tidak dikenal. Dia berencana untuk memasuki tanah pemakaman yang tidak diketahui. Mingchao, apakah kamu sudah gila? Ucap Zi Sun Yi. Tepat pada saat Ying Mingchao berbalik, Zi Sun Yi juga mengikutinya untuk menghentikannya. Sun Yi, Chu Feng telah menyelamatkan hidupku. Sekarang dia dalam masalah, dan aku tidak bisa mengabaikannya, kata Ying Mingchao. Chu Feng sudah menembus formasi hidup dan mati. Kemungkinan besar dia tidak dalam bahaya. Jika dia baik-baik saja, namun sesuatu terjadi pada kamu karena kamu ingin menyelamatkannya, lalu bagaimana perasaan Chu Feng? Dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri, desak Zi Sun Yi. Sun Yi, kamu bisa yakin, aku pasti akan memperhatikan keselamatan aku sendiri. Jika aku menemukan sesuatu yang tidak terduga, aku akan segera pergi, kata Ying Mingchao. Sangat baik. Dalam hal ini, aku akan menemani kamu, kata Zi Sun Yi. Sun Yi, kamu, seru Ying Mingchao yang merasa kehilangan apa yang harus dilakukan, itu setelah dia mendengar apa yang dikatakan Zi Sun Yi. Karena bagaimanapun, semua hal yang dia katakan sebelumnya adalah bohong. Demi menyelamatkan Chu Feng, dia akan bersedia menanggung bahaya. Dengan demikian, ia secara alami tidak akan mau menerima Zi Sun Yi. Sementara dia bisa menanggung bahaya, tapi dia tidak ingin Zi Sun Yi menanggung bahaya bersamanya. Pada saat yang sama di dalam tanah pemakaman tidak dikenal, dan keruntuhan masih berlangsung. Hanya saja, keruntuhan tidak mempengaruhi Chu Feng dan yang lainnya ketika di dalam. Sebuah kekuatan telah menutup wilayah itu. Dengan demikian, wilayah itu tidak runtuh. Senior, tepatnya apa yang terjadi di sini? Tanya Chu Feng kepada pria tua berjubah kuning itu. Dahulu, aku bertaruh dengan seseorang. Karena taruhan itulah, kami menciptakan permainan ini. Untuk menghapus permainan ini, orang tidak bisa hanya melewati ketiga pos pemeriksaan. Sebagai gantinya, seseorang harus terlebih dahulu melewati ketiga pos pemeriksaan, dan kemudian memberikan kepada orang lain apa yang telah diperoleh setelah itu. Saat itu, aku merasa ini tidak mungkin.
Bagaimana mungkin orang bisa rela memberikan apa yang telah mereka peroleh dengan hidup mereka kepada orang lain? Namun tidak akan pernah kuharapkan bahwa dia benar, bahkan tidak akan pernah kuharapkan bahwa akan ada anak laki-laki bodoh sepertimu. Jadi, kamu telah membuat pria tua ini kehilangan taruhan, jawabnya. Setelah pria tua kuning berpakaian mengatakan kata-kata ini, tatapannya tiba-tiba saja berubah. Merasakan tatapan dari pria tua berjubah kuning itu, hati Chu Feng segera tegang. Bahkan rasa dingin muncul di hatinya. Niat membunuh. Pada satu saat itu, Chu Feng benar-benar merasakan niat membunuh. Namun sensasi semacam itu hanya berlangsung sesaat. Itu tiba dan pergi begitu cepat, sehingga Chu Feng merasa itu mungkin salah persepsi. Ini terutama ketika Chu Feng melihat pria tua berwajah kuning tersenyum berseri-seri di wajahnya. Dia menjadi semakin tidak yakin, apakah niat membunuh yang dia rasakan pada saat itu nyata atau palsu. Senior, bolehkah aku tahu nama kamu yang terhormat, dan siapa yang menciptakan game ini bersama dengan senior? Tanya Chu Feng. Dia tahu bahwa saat tanah pemakaman tidak diketahui runtuh, pria tua berjubah kuning itu akan segera pergi juga. Kemungkinannya, jika dia tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu sekarang, maka akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu di masa depan. Sebenarnya Chu Feng hanya ingin mengingat nama mereka, sehingga dia bisa membayar mereka jika ada kesempatan di masa depan. Lagi pula tidak peduli apa, jika ini bukan game mereka, maka dia tidak akan memperoleh grafik penyempurnaan senjata semua equilibrium. Meskipun perjalanannya sulit, dan dia memang dilihat sebagai bidak catur dalam permainan orang lain, tapi Chu Feng adalah seseorang yang berterima kasih kepada mereka yang telah membantunya. Mengetahui terlalu banyak, itu tidak akan bermanfaat bagimu. Pergi dan tinggalkan tempat ini. Dan juga, jangan menyebutkan hal-hal tentang aku kepada siapapun. Saat pria tua berjubah kuning itu berbicara, sebuah cahaya redup muncul di matanya. Saat berikutnya, Chu Feng merasa bahwa dia ditutupi oleh semacam kekuatan. Dia berbalik dan menemukan bahwa Zhao Hong berada dalam situasi yang sama dengannya. Cahaya itu menjadi semakin terang, dan itu tumbuh begitu kuat sehingga Chu Feng tidak lagi mampu melihat sekelilingnya. Namun demikian, cahaya yang kuat itu segera menghilang secara bertahap. Ketika cahaya menghilang, Chu Feng menemukan bahwa dia berada di luar tanah pemakaman yang tidak diketahui. Kerumunan besar juga hadir di sana, dan mereka berjumlah puluhan ribu. Selanjutnya, mereka semua adalah pakar kultivasi. Mereka semua berasal dari sekte dan kekuatan yang berbeda. Kelompok orang itu sedang melihat tanah pemakaman tidak dikenal yang telah runtuh dengan panik. Chu Feng, lihat itu Chu Feng, teriak seseorang. Karena ada banyak orang, seseorang segera menemukan Chu Feng. Begitu berita tentang Chu Feng yang terlihat itu menyebar, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Berhasil, dia berhasil. Ketua klan penjaga, Kong Sunlian, dan Kong Yuehua semuanya sangat gembira. Alasan untuk itu adalah, karena mereka tidak hanya melihat Chu Feng, tetapi mereka juga melihat orang di samping Chu Feng, Zhao Hong. Keduanya aman dan sehat. Chu Feng, apakah itu benar-benar kamu? Ying Mingchao dan Zi Sunyi tiba bersama-sama di depan Chu Feng. Ying Mingchao tampak sangat emosional. Dia sangat emosional, sehingga dia tidak berani mempercayai matanya. Senior Ying, Senior Zi, aku telah membuat kalian berdua khawatir, kata Chu Feng. Bagaimana kalian berdua bisa keluar? Apa yang terjadi dengan tanah pemakaman yang tidak diketahui? Tanya Ying Mingchao. Begitu pertanyaannya diajukan, kerumunan yang hadir pun menjadi tenang. Mereka semua mulai diam-diam melihat ke arah Chu Feng, dan menunggu jawabannya. Mereka semua sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi setelah Chu Feng menerobos formasi hidup dan mati. Mereka ingin tahu, mengapa tanah pemakaman tidak dikenal akhirnya menghilang. Bas-bas. Tepat pada saat itu, sinar cahaya tiba-tiba muncul dari pusat Burial Ground, dan melesat ke arah langit. Segera, cahaya mulai menyebar dan membentuk 6 karakter besar. Formasi dihapus, harta menghilang. Melihat 6 kata luar biasa di langit, hati semua orang langsung menegang. Ketika mereka melihat ke arah Chu Feng lagi, semua ini mengungkapkan tatapan kekaguman. Tidak ada lagi kebutuhan bagi mereka untuk bertanya pada Chu Feng lagi. Alasannya adalah, karena ke-6 karakter besar itu sudah memberi mereka jawaban. Chu Feng, kamu terlalu menakjubkan.
Kamu benar-benar berhasil menghapus Ground Burial Unknown. Chu Feng, tepatnya harta macam apa yang kamu dapatkan dari tanah pemakaman tidak dikenal? Chu Feng, apakah kamu tahu siapa yang menciptakan tanah pemakaman tidak dikenal itu? Kenapa dia membuat tanah pemakaman tidak dikenal? Setelah beberapa saat tercengang, kerumunan mulai melontarkan Chu Feng dengan badai pertanyaan yang deras. Meskipun mereka sekarang tahu bahwa tanah pemakaman tidak dikenal telah runtuh karena Chu Feng telah mendapatkan harta karunnya, tapi mereka masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin mereka tanyakan. Semuanya sudah cukup. Itu bukan tugas mudah bagi Chu Feng untuk mengalahkan formasi. Mari beri dia waktu istirahat. Tepat pada saat ini, Ying Mingchao melambaikan lengan bajunya. Lapisan kekuatan spiritual muncul, dan kemudian mengisolasi Chu Feng dari yang lain. Pada saat ini, hanya 7 orang yang hadir di lapisan kekuatan spiritual itu. Mereka adalah Chu Feng, Zhao Hong, Kepala Klan Penjaga, Kong Sun Lian, Kong Yuehua, Ying Mingchao, dan Zi Sunyi. Pada saat ini, Ying Mingchao memiliki ekspresi serius di wajahnya. Semua orang berpikir bahwa Ying Mingchao berencana untuk mengatakan sesuatu. Namun siapa yang akan berpikir bahwa Ying Mingchao sebenarnya membungkuk pada Chu Feng? Kemudian dengan cara yang sangat menyesal, dia pun berkata, "Chu Feng, aku minta maaf. Aku telah mengecewakanmu," ucap Ying Mingchao. "Senior Ying, apa yang kamu lakukan?" Chu Feng buru-buru bergerak maju untuk mendukung Ying Mingchao. "Metode yang kami gunakan untuk menembus formasi hidup dan mati adalah salah. Namun aku masih membuat kamu melakukannya. Jika bukan karena faktanya bahwa kamu berhasil memiliki kilasan kesadaran yang tiba-tiba, dan memutuskan untuk menggunakan pemahaman yang kamu peroleh dari ilusi, kami kemungkinan besar akan menyebabkan kematian bagimu," kata Ying Mingchao. "Chu Feng, aku benar-benar minta maaf." Bahkan Zi Sunyi mulai meminta maaf kepada Chu Feng dengan menyesal. "Para senior, kamu tidak boleh bertingkah seperti ini. Sebenarnya, metode yang kalian berdua gunakan untuk menerobos formasi hidup dan mati adalah yang paling efektif. Kalau tidak, bagaimana kalian berdua bisa meninggalkannya?" kata Chu Feng. Meskipun dia tahu bahwa metode mereka salah, tapi dia tidak ingin menyerang ego mereka. Karena tanah pemakaman tidak diketahui sudah hilang, terlepas dari apakah metode mereka efektif atau tidak, maka tidak ada yang akan dapat mencoba untuk melewati tanah pemakaman tidak diketahui menggunakan metode mereka. "Chu Feng, kamu tidak perlu menghibur kami. Kami dapat membayangkan apa yang terjadi," balas Ying Mingchao. Namun terlepas dari apa yang dikatakan Chu Feng, Ying Mingchao tampaknya tuloh bertekad bahwa metode mereka tidak benar. Tampaknya itu bisa dimengerti. Karena bagaimanapun, Ying Mingchao dan Zi Sunyi adalah tokoh-tokoh besar yang telah mengalami banyak hal. Karena itulah, bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengatakannya. Sebenarnya, itu bukan hanya Ying Mingchao dan Zi Sunyi. Bahkan banyak orang yang hadir dapat mengatakan bahwa metode Ying Mingchao dan Zi Sunyi salah. Bahkan jika metode mereka tidak salah, itu masih tidak akan seotentik metode Chu Feng. Selain itu, mengapa tanah pemakaman tidak dikenal akan hilang setelah Chu Feng berhasil menembus formasi hidup dan mati, dan tetap ada setelah Ying Mingchao dan Zi Sunyi menerobos formasi hidup dan mati? Satu-satunya alasan tidak ada yang menyebutkannya secara langsung adalah, itu karena mereka khawatir dengan reputasi Ying Mingchao. Namun demikian, mereka semua sudah tahu kebenaran di hati mereka. Itu tidaklah penting. Selama Chu Feng dan Zhao Hong baik-baik saja, maka semuanya akan baik-baik saja, kata kepala klan penjaga. Itu benar, itu bagus bahwa mereka baik-baik saja. Zi Sunyi menyuarakan persetujuannya. Meskipun dia merasa telah melakukan kesalahan, tapi dia tidak berharap Ying Mingchao menanggung terlalu banyak beban mental. Kultivasi Zhao Hong sebenarnya telah mencapai ranah abadi sejati. Tampaknya panen kali ini benar-benar hebat, kata kepala klan Lenjaga. Kultivasi ini diberikan kepada aku oleh Chu Feng, kata Zhao Hong. Orang-orang yang hadir terkejut oleh kata-kata itu. Namun setelah melihat ekspresi malu Zhao Hong, mereka segera berhasil menebak apa yang terjadi. Orang yang membersihkan tanah pemakaman tidak dikenal adalah Chu Feng. Adapun Zhao Hong, dia seharusnya hanya diselamatkan oleh Chu Feng. Adapun kultivasinya, karena dia mengatakannya seperti itu, mereka dapat menebak apa yang terjadi. Mari kita beralih ke urusan yang tepat. Chu Feng, ada kabar baik. Kami telah berhasil menemukan tempat persembunyian Infant Soul Sect, kata Ying Mingchao.
Benarkah? Chu Feng segera senang setelah mendengar kata-kata itu. Ini semua berkat kamu. Jika bukan karena kamu menangkap para murid dari Sekte Jiwa Bayi, kami tidak akan dapat menemukan di mana mereka berada secepat ini, kata Ying Minchao. Dalam hal ini, kapan kita akan bertindak? Tanya Chu Feng. Dia lebih tidak sabar daripada siapapun untuk menghilangkan Sekte Jiwa Bayi. Karena bagaimanapun, Sekte Jiwa Bayi telah melakukan segala macam kejahatan. Mereka adalah sekte yang berlatih menggunakan jiwa bayi. Jika mereka dihilangkan 1 hari lebih cepat, itu berarti bahwa mereka akan dapat menyelamatkan orang-orang di dunia, serta anak-anak yang tidak bersalah itu sehari lebih cepat. Masalah ini seharusnya tidak boleh ditunda. Kami berencana untuk segera berangkat, kata Ying Minchao. Kemudian, Ying Minchao menghapus formasi spiritualnya. Dia memberi tahu kerumunan tentang keinginannya untuk menyerang sekte jiwa bayi. Sebenarnya, Ying Minchao sudah menyebutkan masalah ini ke berbagai kekuatan sebelumnya. Dia juga telah memperoleh dukungan dari kekuatan-kekuatan itu. Dan sekarang, karena mereka tahu lokasi sekte jiwa bayi, mereka secara alami akan setuju dengan keputusan Ying Minchao tanpa keberatan. Kerumunan itu berencana untuk segera menuju markas Infant Soul Sect. Apakah kita bisa meletakkan dendam kita? Tanya Ying Minchao. Setelah mendapatkan persetujuan dari orang banyak, Ying Minchao terutama berbalik ke arah Kong Sun Lian dan Kong Yuehua. Mari kita hilangkan musuh besar kita dulu, kata Kong Sun Lian. Sangat baik, ucap Ying Minchao. Melihat bahwa mereka setuju, Ying Minchao mengangguk dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, mereka benar-benar membutuhkan kekuatan Kong Sun Lian dan Kong Yuehua. Namun hal yang paling penting dari semuanya, Ying Minchao benar-benar ingin berdamai dengan mereka. Sun Yi, kamu, seru Ying Minchao sambil memandang Zi Sun Yi. Ying Minchao sangat khawatir untuk Zi Sun Yi. Dia takut Zi Sun Yi akan meninggalkannya, bahwa dia akan mencoba bunuh diri lagi. Dengan pemahamannya tentang Zi Sun Yi, Ying Minchao tahu bahwa akan sangat sulit untuk mengubah apa yang telah diputuskannya. Ying Minchao benar-benar tidak ingin Zi Sun Yi mati begitu saja. Sekte Jiwa Bayi adalah momok terbesar di alam biasa 100 Refinements. Tidak ada yang lebih penting daripada menghilangkannya, kata Zi Sun Yi. Sun Yi, kamu mau membantuku? Ucap Ying Minchao yang segera gembira setelah mendengar apa yang dikatakan Zi Sun Yi. Itu karena setidaknya, Zi Sun Yi akan terus tinggal bersamanya. Dengan begitu, dia dapat menemukan kesempatan untuk membujuk Zi Sun Yi agar tidak bunuh diri. Tidak, aku tidak membantumu. Ini semua untuk makhluk hidup di alam biasa 100 Refinements, kata Zi Sun Yi. Sangat baik, Sun Yi, apa yang kamu katakan sangat benar. Pertempuran ini tidak berhubungan dengan kita secara individu, tapi itu menyangkut seluruh alam biasa Serarua Refinements. Semua orang, mari kita bertarung untuk semua makhluk hidup di alam biasa 100 perbaikan. Teriak Ying Minchao. Pertempuran untuk semua makhluk hidup di alam biasa 100 Refinements. Kerumunan juga berteriak serempak. Suara mereka seperti tsunami, kumpulan 10.000 petir yang bergema di seluruh gurun. Tepat ketika Ying Minchao berencana untuk memimpin semua orang untuk menyerang markas Infant Soul Sect, beberapa burung yang memancarkan cahaya biru mulai terbang menuju tempat ini dari segala arah. Burung-burung itu sangat istimewa. Bukan saja mereka sangat cepat, tetapi mereka juga berkedip-kedip, dan seolah-olah mereka sedang berteleportasi. Pada akhirnya, burung-burung ini tiba di lautan manusia. Burung-burung ini disebut Blue Light Flickering Bird. Mereka adalah semacam metode untuk mengirimkan informasi. Mereka mirip dengan Golden Flash Bird. Hanya saja, kecepatan mereka lebih cepat daripada Golden Flash Bird. Tuan Kota, setelah menerima berita dari burung berkedip Blue Light, seorang tetua kota pahlawan mengungkapkan ekspresi serius. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di kota? Ying Minchao tahu bahwa burung berkedip Blue Light dikirim dari kota pahlawan. Berita telah datang dari kota, bahwa Sekte Jiwa Bayi telah mengirim undangan. Mereka mengundang semua orang dari 100 Refinements Ordinary Realm ke markas mereka, itu untuk berpartisipasi dalam upacara akbar, kata tetua itu. Upacara akbar apa? Banyak orang yang hadir mengungkapkan ekspresi terkejut setelah mendengar itu. Sekte Jiwa Bayi selalu sangat tersembunyi dan tidak penting. Bahkan terlepas dari kekuatan tingkat 1, sangat sedikit orang yang tahu keberadaan mereka. Namun sekarang, Sekte Jiwa Bayi ini benar-benar membuat undangan terbuka. Kerumunan merasa sangat heran dengan perilaku mereka.
Mereka mengatakan bahwa itu adalah upacara akultivasi yang besar, yang dapat membantu semua orang di 100 Refinements Ordinary Realm meningkatkan kultivasi mereka, kata tetua itu. Dalam hal itu, apakah undangan itu memiliki lokasi markas Infant Soul Sect? Tanya Ying Mingchao. Itu benar. Itu sama dengan lokasi yang kita peroleh, jawab tetua itu. Mungkinkah semua orang juga telah menerima informasi ini? Ying Mingchao menoleh ke kerumunan. Dia tahu bahwa, selain dari kota pahlawan, kekuatan lain juga telah menerima informasi yang dikirim kepada mereka melalui burung berkedip Blue Light. City Master Ying, itulah masalahnya. Orang-orang dari berbagai kekuatan yang telah menerima informasi dari berbagai burung berkedip Blue Light, mereka semua berbicara bersamaan. Sekte Jiwa Bayi, sebenarnya apa yang mereka rencanakan? Pada saat ini, Ying Mingchao mulai merenung. Dia awalnya berpikir bahwa, dia dapat menangkap Sekte Jiwa Bayi yang tidak siap setelah mendapatkan lokasi markas mereka dari raksasa iblis lama. Namun dengan situasi sekarang, mereka jelas-jelas tidak dapat mengejutkan Sekte Jiwa Bayi. Karena Infant Soul Sekte berani mengundang semua orang di alam biasa 100 Refinements ke markas mereka, maka mereka pasti telah membuat persiapan. Tuan Kota, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kerumunan bertanya. Hal ini jelas-jelas mencurigakan. Kita tidak bisa ceroboh. Ayo kembali ke kota pahlawan dulu. Kami akan membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan, setelah aku membahas masalah ini dengan berbagai kepala, ucap Ying Mingchao. Setelah membuat keputusan itu, Ying Mingchao memimpin kerumunan kembali ke kota pahlawan. Pada saat yang sama, orang-orang dari Akademi Pedang Abadi, Kuil Surgawi Buddha, dan kekuatan lainnya juga mengirimkan berita ini ke kepala akademi masing-masing. Mereka berencana untuk berkumpul di kota pahlawan. Setelah sekelompok besar orang ini pergi, keenam karakter yang memenuhi langit juga mulai menghilang secara bertahap. Segera, gurun ini sekali lagi ditutupi oleh angin dan pasir. Gurun telah kembali seperti semula. Namun tiba-tiba saja, dua sosok muncul di langit di atas padang pasir yang luas. Salah satunya adalah pria tua berjubah kuning itu. Adapun yang lain, itu adalah rusa itu. Seperti rusa biasa, rusa itu berdiri di samping pria tua berjubah kuning itu. Namun matanya dipenuhi dengan semangat. Dari situ orang bisa tahu, bahwa itu bukan rusa biasa. Pada saat ini, baik pria tua berjubah kuning dan rusa itu menatap ke arah yang ditinggalkan Chu Feng dan yang lainnya. Dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.